Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kokom Komalasari. Saya dari semester 3 Akbid YPSDM Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etika dan moral dalam pelayanan kebidanan. Dalam pengertian etika yaitu etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kesimpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Macam-macam etika yaitu yang pertama etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Dan yang kedua yaitu etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang berusaha dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang diputuskan. Yang ketiga, etika Dan yang ketiga yaitu etika kefilsafatan, yaitu etika mempersoalkan tentang arti-arti yang dikandung dalam istilah kesusilaan, apa yang disebut dengan perbuatan etis dan tidak etis, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya secara umum etika bisa dibagi menjadi yang pertama etika umum, yaitu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar sebagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pemegang bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya sesuatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Yang kedua, etika khusus yaitu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral berdasarkan dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara teori dan prinsip-prinsip moral. Yang ketiga, etika individua. Pada dasarnya etika individua membuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Yang keempat yaitu etika sosial. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan seperti keluarga, masyarakat, atau negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dan yang selanjutnya etiket, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan.
Etiket didukung oleh berbagai macam, antara lain yang pertama nilai-nilai kepentingan umum, yang kedua nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan kebaikan, yang ketiga nilai kesejahteraan, yang keempat nilai-nilai kesopanan, harga menghargai, yang kelima nilai diskresi atau discretion, pertimbangan penuh pikir, maupun membedakan sesuatu yang patut dirahasiakan dan boleh dikatakan atau tidak dirahasiakan. Jadi, persamaan etika dan etiket adalah etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang, karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Kedua-duanya juga mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Perbedaan etika dan etiket, yaitu etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Etiket juga hanya berlaku untuk pergaulan. Etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Yang kedua, kalau etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan. Etika yaitu member norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika juga selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Etika juga jauh lebih absolut. Perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.